Sobat Yud GKI Kanaan yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya? Rasanya baru kemarin ya kita buat resolusi untuk tahun yang baru ini, tahun 2020. Tentu teman-teman dan saya begitu banyak mimpi yang ingin kita kerjakan di tahun baru ini. Tapi bulan berganti bulan, Januari, Februari, Maret, April, semuanya telah berlalu. Apakah mimpi tersebut sudah kita lakukan semuanya? Kayaknya belum ya. Bahkan mungkin sempat tertunda dengan adanya virus corona ini. Semua jadi terbatas karena kita harus ada di rumah. Sobat Yud yang dikasih oleh Tuhan Yesus, virus corona ini datang begitu cepat. Dan dia datang tanpa pandang bulu. Semua usia mungkin bisa kena. Dan juga orang yang baik pun juga bisa mengalami hal seperti itu. Begitu menderita. Terkadang banyak juga loh orang yang bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika virus corona ini datang? Nah, itu mungkin juga yang jadi pergumulan teman-teman semua pada saat ini. Ternyata teman-teman, dalam Alkitab mencatat begitu banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Salah satunya Ayub. Apakah ada di sini yang punya tokoh favorit Ayub? Ada mungkin ya. Nah, Ayub yang akan kita baca bersama-sama, teman-teman bisa baca semuanya di rumah ya, kitab Ayub ini. Dia menceritakan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh dia. Ayub ini seperti yang kita tahu, dia orang yang saleh. Dia takut akan Tuhan. Hidupnya baik banget. Gak adalah kesalahan yang dia perbuat. Tapi kok bisa ya dia mengalami penderitaan? Dia harus kehilangan harta benda. Dia harus kehilangan teman-temannya. Dan bahkan dia juga harus kehilangan keluarganya. Menyedihkan bukan? Pada masa-masa saat itu, dia pun bertanya, kenapa Tuhan aku harus mengalami hal seperti ini? Teman-teman, kita buka yuk dari Ayub pasal 1 ayat 21. Kita baca ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Awalnya dia merasa seperti itu. Ya Tuhan, aku mengalami penderitaan. Ya sudahlah, semuanya ini milik Tuhan. Aku berserah. Tapi teman-teman, kalau kita lihat dalam kisah Ayub ini, ada 42 pasal yang bisa kita sama-sama baca di rumah. Di pasal kedua, di pasal 42, ayat kedua, itu adalah ending daripada apa yang dikumpulkan oleh Ayub. Kita buka sama-sama yuk di Ayub 42 ayat kedua. Kita baca bersama-sama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dikatakan seperti itu. Dan pada akhirnya memang dia menggumuli semuanya itu, dan dia menyadari bahwa segalanya itu Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidupnya. Dari kisah Ayub, kita juga belajar teman-teman. Ternyata mungkin kita bergumul dengan pandemi corona ini. Tapi apa yang bisa kita kerjakan? Tentunya kita harus ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita ada di rumah. Kita kerjakan bagian kita dengan penuh tanggung jawab, dan kita harus berhikmat supaya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga dapat mengerjakan setiap hal yang kita lakukan di rumah tersebut dengan hal-hal yang positif. Dan terakhir, tentunya kita harus berdoa kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan terus mencari kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berakhir pekan. Nah teman-teman, gimana untuk satu dunia hari ini? Oke nggak? Oke banget dong pastinya. Satu dan diberikan pagi hari ini sebagai bentuk penyemangat untuk teman-teman semua dalam menjalani aktivitas teman-teman setiap harinya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca Alkitab, dan
besok kita satu bareng yuk. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar teman-teman selalu dapat reminder dan gak ketinggalan acara kita selanjutnya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk selalu pantengin WhatsApp dan line group teman-teman setiap hari Sabtu, karena jam 5 sore kita akan selalu ngadain fellowship di Zoom meeting, dan nanti linknya akan di-share di situ ya. Jadi teman-teman jangan lupa join. Terima kasih teman-teman. See you, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.